Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazi Zafrani Putra Wardana, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0522402111 UPBJJ Jember. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Oke, di tugas 1 yang sudah saya download dari e-learning, di situ ada tugas kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, kita berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, melalui JS file yang akan dilaporkan bersamaan dengan tugas praktek ini. JS filenya itu, nah ini data.js. Untuk pertama, yaitu membuat halaman login. Yang pertama itu ada input email dan password. Yang kedua ada tombol login. Pada login HTML, di sini ada input type-nya email. Jadi dia membutuhkan email, lalu ada input type password. Lalu jika salah atau tidak sesuai ketika kita insert email sama password, maka muncullah pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Untuk pop-up-nya, email password yang Anda masukkan salah ini ada di script.js. Di situ ada kalau berhasil loginnya maka akan begini ya, akan muncul login berhasil, selamat datang dan sukses. Ada tombolnya untuk melanjutkan. Tapi jika gagal akan memunculkan tulisan title login gagal, lalu ada teks di bawahnya itu email atau password salah. Ada confirm button tapi tulisannya oke. Untuk lupa password dan daftar itu modal box atau pop-up-nya ada di script.js skenario-nya ya. Ada nanti muncul lupa password, titelnya besar, lalu ada teks di bawahnya, silakan hubungi admin UT untuk reset password. Untuk yang buat akun baru, titelnya muncul buat akun baru, teksnya di bawahnya kunjungi laman MyUT, lalu ada icon question atau tanda tanya. Pada data, ini data yang sudah saya download di e-learning. Di sana sudah ada ID pengguna bernama Rina Wulandari, itu ID pertama sampai ID 5 ya, sampai admin Sita. Lalu sudah saya tambahkan nama saya sendiri dengan ID 6, email dan password seperti itu. Ada data bahan ajar, ada data tracking dan segala macam. Ya, data JS itu adalah data-data yang kita gunakan nanti. Dimintanya seperti ini tampilannya untuk tampilan login. Kita run di index biar lebih enak, kita debug. Nah, ini tampilannya seperti yang ada di contoh ya. Maunya di soal itu seperti ini. Ketika kita pencet lupa password, maka sama dengan di coding itu tadi. Lupa password, silakan hubungi admin, lalu kita bisa tekan tombol OK. Belum punya akun, nah, maka akan seperti ini tampilannya, ikonnya, titelnya, dan teksnya. Buttonnya OK. Lalu bagaimana jika kita login tapi passwordnya salah? Maka muncul pop-up login gagal. Seperti ini, kita bisa OK. Tapi kalau ini kosongan, tidak terisi, kita login, maka disuruh untuk mengisi di sini ya. Jadi kita coba yang sekarang untuk pakai data yang benar. Kita login, nah maka akan muncul pop-up seperti ini, itu login berhasil. Kita lanjutkan, nah ini adalah dashboardnya. Kita lanjut ke pembahasan dashboard. Yang kedua adalah menu dashboard. Dashboard ini ada file yang bernama dashboard.html. Di sana pada soal diharuskan untuk memiliki menu utama terdiri atas tombol navigasi ya. Ke yang pertama informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar. Dan menu drop down itu monitoring progres DU, rekap bahan ajar. Lalu ada tampilan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Nah, contohnya gambarannya seperti ini. Nah, kita masuk ke dashboard. Nah, untuk line dari 13, nomor 13, di sini ada dashboard HTML ya. Lalu ada informasi bahan ajar yang nanti itu di stok di sini. Lalu ke tracking pengiriman itu di tracking. Di sini ada menu drop down. Di situ menu drop down-nya ada dua, monitoring progress DO sama rekap bahan ajar.
Lalu ada history transaksi dan menu logout. Ya, kita lihat di sini. Ini dashboardnya, ada informasi Banajar. Ketika di hover ke sini, dia warnanya agak gelap, dan ini menu dropdownnya juga bisa. Hanya saja ini tidak bisa diklik karena kosongan ya, fokusnya di front end aja kita. Lanjut ke tampilan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, atau sore. Di sini saya selamat sore karena di sini waktunya 15.35. Lalu saya akan tunjukkan codingnya seperti apa. Di script.js nomor line, nah ini dia, nomor 56 ke bawah sampai 73. Di sini di halaman dashboard menunjukkan greeting ya. Kalau jamnya kurang dari jam 11, maka dia akan selamat pagi. Selain itu ya selamat malam. Selanjutnya ke menu dashboard nomor 3. Di situ input nomor delivery order. Lalu ketikkan tombol cari, ditekan, tampilkan. Di situ ada nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kita langsung ke Vcode. Oke, kita langsung ke sini ya, tracking pengiriman. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor DO. Ya, ini di over gini warnanya akan lebih gelap. Kalau kita cari, nah, maka nomor DO kosong. Ini pop-up-nya seperti itu. Ini ada di script.js, line-nya 108. Nah, ini ya. 105, sorry. Jadi ini yang memunculkan nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Ikonnya warning. Jadi muncul seperti ini. Dan nomor DO kita bisa dapatkan dari data.js. Nomor DO kita ke bawah, coba ke data tracking. Di sini ada Rina Wulandari, ada juga Agus Pranoto. Kalau dari data yang ada di e-learning ya, coba kita kopikan aja data tracking yang ini. Lalu kita pastekan di sini. Kita cari, maka di situ sesuai dengan soal ya, nomor DO, nama mahasiswa ini, ada status pengiriman. Nah, status pengiriman dalam perjalanan ya. Ekspedisi, JNE, tanggal kirim ada, jenis paket ada, kode paket ya. Total pembayaran ada. Nah, ini riwayat perjalanannya seperti ini. Untuk scriptnya ada di script.js nomor, nah ini. Di sini ada data ya, nomor DO-nya berapa, ada nama, ambil dari data di sini ya, nama. Statusnya ada data status, ekspedisi, tanggal kirim, kode paket, dan pembayaran. Jadi ada di script.js. Ambil datanya ini ada di file data ini, data.js. Oke, itu. Tapi bagaimana kalau datanya salah? Kalau data salah, misalkan kita ganti ini ya, maka akan muncul pop-up seperti ini, data tidak ditemukan. Nomor DO sekian-sekian tidak tersedia dalam sistem. Itu ada di script nomor 118 lainnya. 118, sorry. Nah, ini dia. Data tidak ditemukan, nomor DO tidak tersedia dalam sistem. Itu kalau datanya salah di data tracking. Oke, untuk yang nomor 4, di sini ada informasi stok bahan ajar. Di situ kita harus menampilkan secara dinamis data dummy dari data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Yang kedua, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, di sini kita coba ke informasi bahan ajar. Ya, kita di soal fokusnya hanya informasi bahan ajar sama tracking pengiriman aja. Nah, di sini sudah ada bukunya. Kita bisa tambahkan stok baru. Misalkan contohnya TKJ. Nama bahan ajar, komputer, jaringan. Nah, buku. 200. 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
ada stok. Misalkan ya ini ya apa namanya contohnya saja. Data bisa ditambahkan. Nah ini, jadi kita sudah bisa menambahkan data stok bahan ajar. Gitu. Lalu di sini ada tombol logout, kita bisa klik tombol logout dan muncul seperti ini. Setelah itu berhasil. Itu saja penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf juga apabila barusan kameranya seperti ini karena ini memang waktunya sore hari. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.